Jadi dalam saat luangnya dari rumah tinggalnya Bung Karno itu hanya beberapa meter lah ya, sekitar 100 meter. Beliau pergi ke taman ini, sebuah tempat di mana beliau sering merenung, disebut dengan Taman Renungan. Ini sering disebut Taman Renungan Bung Karno. Kita lihat. Selamat sore. Belum ya, masih pagi ya. Kelihatan sore ya, Pak ya. Dewasa 5.000. anak-anak 2.000. Jadi anak-anak. anak-anak 2000. Anak dulu ibu ya. Jalan cuma berapa? Sekitar 12 jam. Ini naik kendaraan. Jadi ada pesawat. Jadi ada sungai. Yang bisa. Sebenarnya kita dari wartawan. Jadi di rumah renungan Bung Karno kita membayar Rp5.000 karena saya anak-anak, saya bayar Rp2.000. Nah, kita lihat bagaimana tempat itu mengikrami Bung Karno dalam memberikan fondasi negara. Jadi ilham Bung Karno itu bukan di bawah pohon beringin yang kata semua orang bilang dalam sejarah, di bawah pohon sukun. Pohon yang buahnya enak, digoreng, daunnya bisa menjadi obat pinggang. Kita lihat. Ini pohon sukun. Bung Karno mencari ilham tentang Pancasila. Yuk, kita lihat. Bung Karno mengatakan di kota ini kutemukan 5 butir mutiara. Di bawah pohon sukun ini pula kurenungkan nilai-nilai luhur Pancasila. Teman-teman, kalau kita biasa mengucapkan Pancasila, enak aja ngucapinnya. Padahal membayangkan bagaimana dia diciptakan, direnungkan itu bukan persoalan mudah. 4 tahun dia ini, dalam pengasingannya, Bung Karno terus merenung tentang masa depan bangsa, tentang Indonesia yang diciptakan, tentang kemerdekaan. Apa fondasinya? Apakah agama, budaya, nasionalisme, demokrasi, dan seterusnya. Kemudian Bung Karno merenungkan semua itu menjadi dalam satu paket yang disebut dengan 5 sila. Semua berakar dari budaya dan hajat hidup bangsa Indonesia. 5 itu adalah yang dikenal dengan Pancasila, tentang ketuhanan. Indonesia adalah negara yang berketuhanan, bukan negara agama, berketuhanan, berkemanusiaan, dengan kokoh menguatkan persatuan sebagai warisan dari Sumpah Pemuda 1928. Kemudian menjaga persatuan itu dengan musyawarah mufakat, maka lahirlah demokrasi. Dan yang terakhir adalah yang kita cita-citakan sampai sekarang, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Itulah pidato Bung Karno pada 1 Juni tentang Pancasila. Dalam pidato dia yang lain, Bung Karno mengatakan apabila Pancasila itu kita peras, maka dia melahirkan 3 sila. 3 sila itu adalah sosio-nasionalisme, demokrasi, dan ketuhanan. Sekali lagi, nasionalisme, demokrasi, dan ketuhanan. Ini mengilhami juga lahirnya Nasako, ya, di zaman Bung Karno. Dalam pidato yang lain yang dituliskan oleh Ibu Megawati, Trisila sebenarnya bisa kita peras lebih dalam lagi, lebih esensial lagi dalam apa yang disebut dengan satu sila ini, yaitu gotong royong. Dan ini maknanya dalam sekali, karena hampir seluruh bangsa kita dari Aceh
menjajar pulau-pulau sampai ke Papua, semua hidup dengan kegotong royongan. Dan itulah Indonesia. Teman-teman, ayo kita jaga Indonesia yang bergotong royong, demokrasi berketuhanan. Selamat datang di dunia pelayaran mewah bersama Elora Lifeboat. Rasakan sensasi berlayar di lautan eksotis Labuan Bajo dengan pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan. Jelajahi keajaiban alam Indonesia dari Pantai Merah Muda Pink Beach, snorkeling seru di Mantap Point, hingga trekking di Pulau Padar dan bertemu langsung Sang Komodo. Dengan layanan premium dan kru profesional, setiap detik di atas Elora adalah momen berharga yang tak terlupakan. Nikmati kenyamanan kabin ber-AC, jacuzzi pribadi, dan sandek dengan pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan. Untuk perjalanan romantis, liburan keluarga, atau gathering eksklusif, Elora adalah pilihan sempurna. Wujudkan pelayaran impian Anda hari ini bersama Elora Lifeboat. Labuan Bajo, Pulau Komodo.